warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Afraini dengan NIM 2319047. Di sini saya akan bercerita dongeng dengan judul Cinderella dan Putri Kaca. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Ia hidup bahagia dengan ayah dan ibunya. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara karena ibu Cinderella meninggal dunia. Akhirnya Cinderella mengalami kesedihan, dan kesedihan itu semakin bertambah ketika ayahnya menikah lagi. Akhirnya Cinderella hidup dengan ibu tirinya dan kedua kakak tirinya. Beliau sangat tidak baik dalam memperlakukan Cinderella, apalagi ketika ayahnya sedang pergi. Cinderella diperlakukan layaknya seperti pembantu. Singkat cerita, pada suatu hari sang pangeran mengadakan pesta untuk dijadikan permaisuri pangeran. Pangeran menyebar undangan ke seluruh penjuru-penjuru desa maupun kampung-kampung. Lah, kabar tersebut terdengar oleh kakak tiri Cinderella beserta ibunya. Kemudian kakak tiri Cinderella itu berkata kepada ibunya, "Bu, nanti," beliau berbicara seperti ini, "Bu, nanti belikan saya gaun yang bagus ya, supaya saya terlihat cantik di hadapannya pangeran." Kakak tiri yang kedua pun juga sama, berkata seperti itu. Ibunya terus berkata, "Iya, saya akan memberikan gaun kepada kalian berdua supaya kalian itu tampil cantik di depan pangeran." Lah, pada saat mereka berbincang-bincang, Cinderella mendengar. Kemudian Cinderella berkata kepada ibunya, "Bu, saya tidak meminta untuk dibelikan gaun yang bagus untuk datang ke pesta. Namun cukup izinkan saya pergi ke pesta, saya sudah sangat senang." Kemudian ibu Cinderella pun berkata, "Kamu tidak usah ikut, kamu cukup di rumah, membersihkan rumah saja." Dengan ibunya berkata seperti itu, akhirnya Cinderella sedih. Pada malam hari, pesta pun tiba. Para gadis-gadis pun datang ke istana. Lah, di situ Cinderella kan di rumah saja. Cinderella di rumah saja itu beliau sangat sedih, beliau melamun. Lah, di tengah kesedihannya tersebut ada yang membisikkan sesuatu ke kuping Cinderella, ke telinganya Cinderella. "Wahai Cinderella, kamu bisa datang di istana dengan sangat cantik." Kemudian Cinderella berkata, "Kamu siapa?" "Aku seorang peri yang akan menolongmu dan akan mengubahmu menjadi gadis yang paling cantik di hadapan pangeran." Terus kemudian Cinderella berubah menjadi cantik. Kemudian Cinderella berkata, "Aku sudah berdandan seperti ini, sudah cantik. Lalu dengan apa aku pergi ke sana?" Kemudian peri pun berbicara, "Aku sudah menyiapkan kuda beserta kusirnya. Namun kamu harus kembali sebelum tengah malam, karena sihir ini akan berubah pada malam hari." Akhirnya Cinderella pun menuruti. Pada saat di istana, Cinderella dikagumi oleh semua manusia yang datang di istana tersebut. Sampai-sampai ibu tirinya dan kedua kakak tirinya pun tidak mengenali bahwa itu Cinderella. Lah, pada saat itu pangeran pun langsung jatuh cinta pada Cinderella. Tengah malam pun tiba. Ada suara bunyi lonceng. Deng, deng, deng. Bunyi lonceng pun tiba. Deng, deng, deng. Akhirnya Cinderella terburu-buru lari segera pulang supaya sihir itu tidak berubah. Lah, pada saat lari, sepatu kaca Cinderella itu lepas di sebelah halaman istana. Lah, pangeran pun yang menemukan sepatu tersebut. Namun pada suatu hari, pangeran mencari-cari siapa pemilik sepatu ini. Sampai ke penjuru-penjuru kampung, pangeran mencari. Lah,
Namun sepatu itu tidak ada yang cocok dengan putri-putri kerajaan. Pada suatu ketika, pangeran duduk di pinggiran rumah. Nah, di situ ada kakak tiri Cinderella yang melihat pangeran. Beliau sangat bahagia melihat pangeran duduk di depan rumahnya. Kemudian pangeran itu kedua kakak tirinya Cinderella itu berkata kepada pangeran, "Pangeran, aku akan mencoba, barangkali itu sepatu kaca milik saya." Setelah berkata seperti itu, akhirnya mencoba. Namun kedua kakak tiri tersebut tidak ada yang pas dalam sepatu kaca. Kemudian pangeran melihat ada seorang putri dipanggil yang sedang menyapu. Lah itu Cinderella. Dipanggil pangeran, "Coba kamu kesini mencoba sepatu kaca tersebut." Akhirnya sepatu itu pas di kaki Cinderella. Lah pangeran berkata, "Bersediakah kamu menjadi permaisuriku?" Ibu tirinya Cinderella tidak terima. Beliau berkata seperti ini kepada pangeran, "Gadis ini itu tidak cocok karena beliau ini adalah seorang pembantu." Namun pangeran tidak mendengar apa kata ibu tiri. Apa kata ibu tiri Cinderella? Beliau tetap akan menjadikan Cinderella sebagai permaisurinya. Akhir kata, beliau dan pangeran hidup bahagia di istana. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.